Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sih cara membuat surat lamaran kerja. Kemudian kali ini di part 2 ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat CV. Ya, sebenarnya kemarin kita sudah bahas surat lamaran kerja dan ini selanjutnya kita bahas CV. Ya. Jadi teman-teman sekalian bisa perhatikan apa saja sih yang perlu ditulis dalam CV tersebut. Di sini dalam pembuatan CV ada profile, kemudian ada skill, kemudian ada personality, kemudian ada riwayat pendidikan ya. Kemudian ada pengalaman organisasi, kemudian ada pengalaman kerja tentunya yang sangat penting ya. Oke, baiklah rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya yang pertama kita akan bahas profile dulu ya. Di sini di profile sendiri Anda atau teman-teman semuanya bisa tuliskan alamat kalian ya, alamat kalian. Ini yang jelas tentunya ya, alamat yang jelas. Kemudian ada tempat dan tanggal lahir ya, rekan-rekan harus bisa perhatikan itu. Kemudian status ya, kalian semua sudah menikah atau belum. Kemudian ada nomor telepon, ini sangat penting ya, dimana nomor telepon ini kan seperti yang saya bahas dari surat lamaran kerja kemarin, kadang-kadang surat lamaran kerja kita nggak dipanggil sama HRD itu karena adanya nomor telepon kita yang nggak ditulis seperti itu, jadi nggak ada panggilan. Kemudian ada email ya, email di sini usahakan ditulis email yang aktif teman-teman semuanya ya. Kemudian skill, nah untuk skill sendiri rekan-rekan semuanya bisa tulis kemampuan apa sih yang kalian miliki. Contohnya seperti di sini saya tulisnya ya mengetahui administrasi ya, alat tes psikologi atau psikotes ya, kemudian menguasai teknik interview, kemudian mampu melaksanakan tugas personalia secara baik, membuat surat menyurat manpower, kemudian payroll gaji dan lain itu saya. Tapi kalau rekan-rekan juga bisa tuliskan skill mungkin dari sisi Excel, mungkin Microsoft Office ya, ada Word, kemampuan Word kalian, Excel kalian seperti apa, kalian bisa cantumin di situ sih. Ya, jadi ini skill ini yang berhubungan sama kemampuan kalian. Kemudian di sini personality, di sini saya menuliskan ya saya itu orangnya pribadinya seperti apa sih. Ya, usahakan tulis di bagian personality yang sesuatu yang berhubungan sama dunia kerja tentunya. Nah, di sini personality yang saya tulis ada loyalitas, kemudian bertanggung jawab dan jujur, kemudian pekerja keras dan dapat bekerja di bawah tekanan. Kemudian siap bekerja di dalam ruangan maupun di lapangan. Jadi kalau bekerja di suatu perusahaan ya harus siap-siap dinas seperti itu. Kemudian menyukai hal-hal yang baru dan dapat belajar dengan cepat atau adaptasi ya, seperti itu. Kemudian pendidikan, rekan-rekan bisa tulis pendidikan terakhir rekan-rekan. Jadi saran saya untuk bagian pendidikan ini tidak perlu menuliskan riwayat pendidikan detail mulai dari TK, SD, SMP, SMA ya, yang terakhirnya aja. Kalau memang pendidikan terakhirnya di universitas bisa dicantumin ya teman-teman semuanya. Tapi kalau pendidikannya SMA ya bisa ditulis juga pendidikannya SMA seperti itu. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi rekan-rekan jika mungkin punya baik organisasi di kampus ataupun di luar kampus, rekan-rekan semuanya bisa tulis ya. Nah, ini penting banget ya rekan-rekan untuk yang fresh graduate, karena pengalaman organisasi ini sangat menunjang CV kalian seperti itu. Kemudian untuk pengalaman kerja di sini kalian bisa tuliskan posisi terakhir Anda kerja di mana, kemudian dengan di perusahaan mana, kemudian masa kerjanya berapa lama seperti itu ya. Kemudian untuk terkait karyawan atau calon karyawan yang memang masih fresh graduate, itu nanti bisa dituliskan dulu mungkin pernah magang di mana ya. Jadi rekan-rekan bisa tulis pernah magang di mana. Yang jelas untuk pengalaman kerja sendiri
itu jangan lupa tuliskan tahunnya, kemudian berapa lama, posisinya apa, kemudian detail job desk-nya waktu itu seperti apa. Ya, jadi rekan-rekan bisa tuliskan seperti itu. Dan terakhir, di sini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, di sini ada rangkuman. Ya, rangkumannya ini adalah di mana rangkuman dari CV yang sudah Anda jelaskan tadi atau aspek-aspek yang sudah Anda jelaskan tadi. Nah, di sini saya merangkum bahwa saya adalah sarjana psikologi lulusan dengan jangka waktu 3 tahun setengah, ya. Kemudian saya menjelaskan bahwa setelah lulus saya langsung diterima di salah satu perusahaan di Indonesia tentunya. Kemudian saya menjelaskan tentang kemampuan saya di sini, kemudian saya menjelaskan juga tentang personality saya. Jadi sifatnya kayak rangkuman ya teman-teman. Jadi biar HRD ketika baca kurikulum vitae kalian atau CV kalian tuh bisa langsung tahu, oh ternyata calon karyawan ini orangnya seperti ini, kemampuannya seperti ini. Jadi CV ini ibaratnya tuh versi singkatnya biar HRD bisa lebih cepat mengenal kita. Kan HRD nggak mungkin juga baca semuanya detail. Dalam proses screening CV itu kan cukup banyak ya lamaran. Jadi biasanya HRD itu melihatnya dari surat lamaran kerja yang kita bahas kemarin sama yang CV ini. Jadi teman-teman usahakan buat CV detail mungkin, kemudian poin-poinnya yang memang benar-benar yang poin-poinnya aja ya. Kemudian bagaimana sih tampilan CV yang baik dan benar? Yang jelas kalau menurut saya sendiri itu CV yang baik, yang bagus nih tampilannya itu cukup simpel aja teman-teman. Gak usah terlalu banyak tambahan, ada bunga-bunga dan sebagainya. Jadi itu tidak perlu karena justru HRD melihat itu sesuatu yang kurang baik sebenarnya. Apalagi ada gambar kartun lah, itu nggak bagus teman-teman. Jadi usahakan buat sesimpel mungkin. Jadi menurut saya inilah aspek-aspek yang atau poin-poin yang harus kalian cantumkan di dalam CV kalian ya, biar HRD bisa tertarik untuk mengundang Anda interview di perusahaan mereka. Ingat tadi saya sudah jelaskan ada profile, kemudian ada skill, kemudian ada personality, kemudian ada pendidikan, kemudian ada pengalaman organisasi dan pengalaman kerja ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir buat rangkuman atau ringkasan mengenai Anda orangnya seperti apa sih. Seperti itu. Jadi ibarat rangkuman dari semua poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan ya, sharing ke teman-teman semuanya mengenai CV. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, cukup membantu ya. Mulai dari surat lamaran kerja kemarin saya jelaskan sampai yang CV ini. Ya mudah-mudahan sangat bermanfaat lah untuk kedepannya teman-teman yang bingung mungkin sebenarnya surat lamaran dan CV itu seperti apa sih cara pembuatannya. Sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian di akhir video ini saya akan mencantumkan atau menuliskan di bagian deskripsi video saya mulai dari surat lamaran sampai CV. Nanti saya akan bagi ke teman-teman semua linknya, link format Word untuk pembuatan surat lamaran dan CV. Jadi rekan-rekan bisa download di deskripsi saya di bawah ini ya. Silakan download, bisa. Ini downloadnya gratis teman-teman semuanya. Ya gratis. Tapi kalau memang kalian merasa bermanfaat, jangan lupa di-subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini biar saya bisa lebih semangat lagi untuk ngupload video-video mengenai dunia kerja ya. Kemudian selanjutnya mungkin ke depan saya akan bahas mengenai apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan psikotes, atau psikotes itu apa saja sih. Yang jelas semuanya akan kita bahas tuntas, pokoknya semuanya di channel YouTube saya. Mudah-mudahan channel YouTube saya bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk bagaimana sih cara menghadapi dunia kerja ya, tentu apalagi di pandemi seperti ini. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, nyalakan loncengnya, kemudian like dan share. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.